Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifanur Ramadhani dari kelas 1C. Di sini saya akan membahas 20 soal logika dan himpunan matematika. Jadi untuk soal yang pertama yaitu P atau negasi Q. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Di sini kita tulis P. Nah, di dalam P-nya ini kita bisa tulis betul-betul salah-salah. Nah, kemudian untuk Q-nya kita bisa tulis betul salah, betul salah. Nah, kemudian karena di sini ada negasi Q, negasi itu kebalikan dari pernyataan yang sebenarnya. Jadi kita bisa tulis di sini ada negasi P. Negasi P karena di sini betul-betul salah-salah, jadi kebalikan dari itu adalah salah-salah, betul-betul. Kemudian ada negasi Q. Negasi Q kebalikan dari Q-nya yaitu dari betul salah menjadi salah betul. Nah, lalu kita masuk ke yang ditanyakan yaitu P atau negasi Q. Nah, karena di sini itu disjungsi atau ini adalah atau itu jika salah ketemu salah itu salah, tapi yang lainnya seperti betul ketemu betul itu betul, betul ketemu salah itu betul, salah ketemu betul itu tetap betul. Jadi yang salah itu cuma salah ketemu salah. Nah, di sini yang ditanyakan itu kan P atau negasi Q. Jadi kita lihat dulu. P sama negasi Q. Nah, di sini betul ketemu salah itu betul. Betul ketemu betul itu betul. Kemudian salah itu salah. Dan salah betul itu betul. Nah, karena di sini tidak betul semua, jadi ini bukanlah tautologi. Seperti ini. Baik, untuk soal yang kedua yaitu P dan Q maka P. Nah, untuk menyelesaikan soal ini itu sama seperti soal pertama, yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi pertama kita buat dulu tabel kebenarannya. Nah, di sini kita masukkan P-nya. P-nya itu betul-betul salah-salah. Nah, kemudian Q-nya itu betul salah. Nah, karena di pertanyaannya tidak ditanyakan negasi, jadi di tabel kebenaran ini kita tidak perlu memasukkan negasi. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Kita cari dulu yang pertama itu P dan Q-nya. Nah, dan ini merupakan konjungsi. Konjungsi itu dinyatakan benar hanya jika benar ketemu benar. Jadi sisanya seperti benar, salah benar, dan salah itu merupakan salah. Jadi benar-benar itu benar, benar salah itu salah benar itu salah itu salah. Nah, kemudian kita tambahkan maka P dan Q maka P. Nah, maka ini adalah implikasi. Implikasi itu dinyatakan salah hanya jika benar ketemu salah. Namun sisanya seperti benar ketemu benar, benar, dan salah itu merupakan benar. Jadi ini P dan Q maka P. Kita tandain dulu. Jadi BB itu benar-benar itu benar, salah benar itu benar, salah itu benar, salah juga itu merupakan benar. Nah, karena ini semua merupakan benar, jadi ini adalah tautologi. Kita bisa tulis di sini tautologi.
Baik, untuk soal yang ketiga yaitu P maka Q dan P maka Q. Nah, untuk soal ketiga ini sama saja seperti soal pertama dan kedua, yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi kita buat dulu tabel kebenarannya. Yang pertama itu kita masukkan P-nya. Nah, P-nya ini benar, benar, salah, salah. Kemudian Q-nya itu benar, salah, benar, salah. Jadi yang pertama kita cari itu P maka Q. Jika tandanya itu maka, jadi yang salah itu hanya benar ketemu dengan salah. Jadi sisanya itu adalah benar. Benar ketemu benar itu benar. Benar ketemu salah itu salah. Salah benar itu benar. Dan salah-salah itu benar. Nah, kemudian kita cari P maka Q dan P. Nah, P maka Q dan P itu kita ini dan ini. Kalau tandanya itu dan, itu yang benar itu hanya B ketemu dengan B. Jadi sisanya itu salah. Ini B benar, salah dengan benar itu salah, benar dengan salah itu salah, benar dengan salah itu salah. Nah, kemudian P maka Q dan P maka Q. Jadi yang ini kita hapus dulu yang sebelumnya. Yang ini dengan Q. Seperti tadi, jika tandanya itu maka, jadi yang salah itu hanya benar ketemu dengan salah. Benar dengan benar, benar. Salah dengan salah, benar. Salah dengan benar, benar. Dan salah dengan salah itu benar. Nah, karena hasil akhirnya itu benar semua, jadi ini merupakan tautologi. Seperti ini. Baik, untuk soal yang keempat yaitu P dan dalam kurung negasi P dan Q. Nah, untuk menyelesaikan ini juga dengan tabel kebenaran. Kita buat dulu tabelnya. Nah, di sini pertama kita masukkan P-nya sama seperti tadi BBSS. Kemudian Q-nya betul, 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 salah, betul, salah. Nah, karena ditanyakan negasi, kita masukkan juga negasi ke dalam tabelnya. Negasi P itu berarti, karena di sini BBSS, berarti negasinya adalah SSBB. Kemudian negasi Q. Kebalikan dari Q, yaitu salah, berarti salah benar, salah benar. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Di sini kita utamakan yang ada di dalam kurung dulu. Di sini ada negasi P dan Q. Kita masukkan negasi P dan Q. Nah, kalau dan itu seperti tadi yang saya sudah katakan, dan itu yang benar hanya benar ketemu dengan benar. Nah, ini yang bikin negasi P dan Q. Kita tandain dulu. Nah, jadi jika salah ketemu benar itu salah. Salah dengan salah, salah. Benar, benar, benar. Kemudian benar salah, itu salah. Nah, baru bisa kita masukkan yang di depannya ini. P dan dalam kurung negasi P dan Q. Nah, berarti ini kita hapus dulu. P dan ini ya. Negasi P dan Q. Jadi, jika benar ketemu dengan salah itu salah. Benar ketemu salah, salah. Salah ketemu benar, salah. Salah, salah, salah.
Nah, jadi ini adalah kontradiksi karena semuanya itu salah. Seperti ini. Baik, untuk soal nomor 5 yaitu P jika dan hanya jika Q atau negasi P. Nah, ini bisa kita buktikan juga dengan tabel kebenaran. Kita buat dulu tabelnya. Di sini kita masukkan P-nya. P-nya yaitu BBSS. Kemudian Q-nya. Q-nya itu BS. Kemudian karena di soalnya itu ada negasi P, jadi kita masukkan negasinya ke dalam tabel. Pertama itu negasi P dulu. Negasi P itu kebalikan dari P. Jadi di sini BBSS yang kita tulis di negasi itu SSBB. Kemudian negasi Q. Negasi Q ini kebalikan dari Q-nya. Berarti SB. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke soalnya. Yang pertama yang kita dahulukan itu yang ada di dalam kurung. Jadi yang pertama kita cari itu Q atau negasi P. Kalau atau itu yang salah hanya jika salah ketemu dengan salah. Yang lainnya itu benar. Berarti ini Q dan negasi P atau negasi P. B ketemu dengan S itu berarti betul. S dengan S itu salah. B dengan B betul. Kemudian S dengan B itu betul. Nah, kemudian kita masukkan semua soalnya. P jika dan hanya jika Q atau negasi P. Nah, ini adalah tanda diimplikasi atau biasa kita baca itu dengan jika dan hanya jika. Jadi kalau tandanya diimplikasi itu yang salah adalah jika B ketemu dengan S atau S ketemu dengan B. Nah, jadi ini kita hapus dulu. Ini P jika dan hanya jika Q atau negasi P. Nah, jika B ketemu dengan B itu betul. B ketemu dengan S, salah. S dengan B, salah. Kemudian S dengan B, salah. Jadi seperti ini. Baik, untuk soal yang keenam yaitu P XOR Q atau negasi Q. Nah, soal ke-6 ini kita juga perlu membuktikan dengan tabel pembuktian. Pertama kita masukkan dulu P-nya, yaitu BBSS. Kemudian Q-nya BS. Kemudian karena di soalnya itu ada negasi Q, jadi kita perlu memasukkan negasi ke dalam tabel kebenarannya. Yang pertama itu negasi P. Kebalikan dari P adalah SSBB. Kemudian negasi Q. Negasi Q yaitu SBSB. Lalu kita membuktikan P XOR Q dahulu. Nah, XOR ini adalah eksklusif atau. Jadi, dia akan bernilai benar jika salah satunya salah. Seperti B dengan S itu benar, S dengan B itu benar. Seperti itu. Jadi, P XOR Q. B dengan B berarti salah. B dengan B itu salah, B dengan S itu benar. Kemudian S dengan B itu benar. Dan S dengan S itu berarti salah. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari semuanya.
or ki atau negasi ki. Nah, kalau atau itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, atau itu akan bernilai salah jika salah bertemu dengan salah. Gitu. Jadi ini dengan negasi ki. S dengan S itu salah. B dengan B itu benar. B dengan S itu benar. Kemudian S dengan B itu benar. Seperti ini. Baik, untuk soal nomor 7 yaitu P atau Q atau R. Untuk membuktikan soal ini, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Untuk menentukan kolomnya, kita bisa menggunakan rumus D pangkat N. Karena di sini ada 3 variabel, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan P-nya. P-nya itu BB, B, S, S. Kemudian Q-nya B, S, B, S. Kemudian untuk R-nya itu BS, S. Kemudian kita masuk ke yang ditanyakan. Pertama itu ada P atau Q. Jadi kalau atau disjungsi itu dinyatakan salah jika P-nya ini salah, Q-nya itu salah. Jadi kita tandakan P atau Q. B atau B itu betul. Jika P-nya B atau Q-nya itu B, betul. BS itu betul. BS betul. SB itu betul. SB betul. SS salah. SS salah. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. P atau Q atau R. P atau Q atau R. Jadi BB itu betul, BS itu betul, BB itu betul, BS itu betul, BB betul, BS betul, SB betul, SS itu salah. Jadi ini bukanlah tautologi. Baik, untuk nomor 8 yaitu P maka Q atau R. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan tabel kebenaran. Karena di sini ada 3 variabel, jadi kolom ke bawahnya itu ada 8. Pertama kita masukkan P-nya dulu, itu BB, S. Kemudian Q-nya BB, SS. Kemudian R-nya BS. Kemudian pertama kita cari itu ada Q atau R. Q-nya itu B atau R-nya itu B. Jadi betul. BS itu betul, SB betul, SS itu salah, BB itu betul, BS betul, SB betul, SS itu salah. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya, yaitu P maka Q atau R. Jadi P maka Q atau R. Kalau tandanya itu maka, yang dinyatakan salah adalah jika P-nya itu betul, Q atau R-nya ini salah. Jadi BB itu betul, BB itu betul, BB betul, BS itu salah, SB itu betul, SB
betul, SB betul, SS itu betul. Karena di sini tidak semuanya betul, jadi ini bukanlah tautologi. Baik, untuk soal 9 yaitu tunjukkan bahwa titik negatif 1, negatif 8, 1, negatif 2, dan 2,1 terletak pada satu garis. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu titik-titiknya. Negatif 1, negatif 8, 1, negatif 2, 2,1. Nah, kemudian kita kasih keterangan. Ini adalah X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Kemudian kita cari M-nya. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y ini sama dengan Y1 dikurang Y2 per delta X ini X1 kurang X2. Jadi Y1 nya ini kan negatif 8, kemudian dikurang Y2. Y2 nya ini negatif 2 per X1. X1 nya ini negatif 1, kemudian dikurang X2. X2 ini 1. Jadi negatif 8 ini karena negatif bertemu dengan negatif jadinya positif. Jadi negatif 8 plus 2 sama dengan negatif 6 per ini negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Jadi negatif 6 per negatif 2 sama dengan 3. Jadi kita dapat M-nya ini sama dengan 3. Baik, tadi kita sudah dapat kalau M ini sama dengan 3. Kemudian kita masukkan persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah, Y dikurang Y1. Y1 nya itu adalah negatif 8. Kemudian M nya tadi 3. Lalu kita masukkan X dikurang X1. X1 nya ini adalah negatif 1. Nah, ini jadi Y plus 8 sama dengan, nah ini kita bisa jadi seperti ini dulu, 3X plus 1 karena ini negatif bertemu dengan negatif sama dengan positif. Kemudian Y plus 8. Nah, ini bisa kita kali ini 3 dikali dengan X, kemudian 3 dikali dengan plus 1. 3 dikali X itu 3X, lalu 3 dikali plus 1 itu 3. Nah, jadi kita pindah ruas 8-nya jadi ke ruas 8. 3X plus 3 dikurang 8. Nah, karena dia pindah ruas jadinya tandanya berubah menjadi negatif. Nah, jadi Y sama dengan 3X, 3 dikurang 8 itu negatif 5 kurang 5, jadi seperti ini. Ini persamaan. Dari persamaan yang tadi sudah kita dapat, kita bisa mencoba untuk misalnya X3, Y3. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ini. Jadi Y sama dengan 3X. X3 nya itu 2 dikurang 5. Nah, 3 dikali 2 itu 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, ini sudah sama dengan Y3 nya. Y3 nya itu 1. Kemudian untuk buktinya, misalkan L adalah suatu garis yang diberikan oleh persamaan Y sama dengan 3X kurang 5. Perhatikan daftar. Jadi kita masukkan X1, Y1
ke dalam rumus ini, persamaan ini. Jadi Y1 nya itu sama dengan negatif 8 sama dengan 3 dikali X. X1 nya itu negatif 1 kurang 5. Nah, kemudian X2, Y2. Y2 nya ini sama dengan negatif 2 sama dengan 3 kali X. X nya itu 1, kemudian negatif 5. Kita masukkan lagi X3, Y3. Y3 nya itu 1 sama dengan kemudian 3 dalam kurung X3 nya itu 2 kurang 5. Nah, maka titik negatif 1, negatif 8, 1, negatif 2 dan 2,1 itu berada pada suatu garis L. Baik, untuk nomor 10 yaitu untuk semua X bilangan real, jika X bilangan 2,4 maka 2X bilangan 4,8. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita ambil sembarang X bilangan real. Kemudian kita misalkan X bilangan 2,4 maka masukkan 2 kurang dari X kurang dari 4. Nah, kemudian semua ruasnya ini kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 kurang dari X kali 2 kurang dari 4 dikali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 4 kurang dari X kali 2 itu 2X. Kemudian 4 dikali 2 itu 8. Nah, kemudian kita dapatkan 2X itu bilangan 4,8. Baik, untuk soal ke-11 yaitu buktikan untuk semua X bilangan negatif 1,2, negatif X bilangan negatif 2,1. Untuk penyelesaiannya, pertama kita ambil sembarang X bilangan negatif 1,2. X bilangan negatif 1,2. Nah, kemudian perhatikan bahwa di sini kita tulis negatif 1. Nah, karena di sini kurungnya itu kurung siku, jadi kita tulis kurang dari sama dengan X. Nah, karena ini kurungnya itu kurung lingkaran, jadi kita tulis kurang dari saja, kurang dari 2. Nah, kemudian semua ruasnya itu kita kali dengan negatif 1. Nah, karena dikali dengan negatif, nanti tandanya ini akan berubah. Seperti ini, negatif 1 kali negatif 1 menjadi lebih besar sama dengan X kali negatif 1. Ini menjadi lebih besar 2 dikali negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Bisa sama dengan X dikali negatif 1 itu negatif X.
2 kali negatif 1 itu negatif 2. Nah, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Negatif 2 kurang dari negatif X kurang dari sama dengan 1. Nah, menjadi negatif X bilangan. Nah, karena ini kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, jadi kurungnya itu kurung lingkaran. Negatif 2,1. Nah, karena ini ada sama dengannya, jadi kita tulis menjadi kurung siku. Nah, maka pernyataan untuk semua X bilangan negatif 1,2 itu negatif X bilangan negatif 2,1. Nah, karena ini sudah sama dengan yang di soal, jadi ini terbukti benar. Baik, untuk nomor 12, buktikan untuk semua X bilangan real jika X bilangan 2,4, maka X kuadrat bilangan 4,6. Untuk penyelesaiannya, pertama kita ambil sembarang. Ambil sembarang. X bilangan real. Kemudian kita misalkan X bilangan 2,4, maka kita tulis 2 kurang dari sama dengan. Nah, ini kurang dari sama dengan karena di sini kurung tutup. X kurang dari sama dengan lagi karena di belakang 4 juga kurung tutup. Kemudian kita kuadratkan di semua ruasnya. Jadi 2 pangkat 2 kurang dari sama dengan X pangkat 2 kurang dari sama dengan 4 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. X pangkat 2, kemudian 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Nah, jadi X kuadrat bilangan ini pakai kurung tertutup karena di sini kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 13 yaitu buktikan untuk semua X bilangan real jika X kurang dari negatif 2 maka X kuadrat lebih dari 4. Kemudian untuk penyelesaiannya pertama kita ambil sembarang X bilangan real. Ini kemudian kita misalkan X kurang dari negatif 2 maka X kurang dari negatif 2 kemudian kita kuadratkan di semua ruasnya. X kuadrat dari negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat itu kan sama aja seperti negatif 2 dikali dengan negatif 2. Nah, jadi karena dikali dengan negatif, jadi tandanya itu berubah arah menjadi lebih besar. Ini sama dengan 4. Nah, karena ini sudah terbukti, jadi X kurang dari negatif 2 maka X kuadrat lebih dari 4. Itu terbukti. Baik, untuk soal nomor 14 yaitu
Buktikan ada himpunan A sedemikian sehingga 1, 2, 3, 4 irisan A sama dengan 1,3. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama kita misalkan dulu. Misal, ini adalah B-nya. B sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian A-nya 2, 4. Nah, kemudian perhatikan bahwa B irisan A, kita masukkan B-nya itu 1, 2, 3, 4 irisan A-nya itu 2,4. Nah, jadi B yang tidak ada di A itu adalah 1,3. Jadi B irisan A terbukti 1,3. Baik, untuk soal nomor 15 yaitu terdapat himpunan A dan B sedemikian sehingga A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama itu kita misalkan dulu. Misal A-nya ini sama dengan 1,2. Kemudian B-nya itu 2,1. Nah, jadi perhatikan bahwa A irisan B itu berarti 1,2 irisan 2,1. Nah, karena A dan B ini angkanya sama, jadi tidak ada ya himpunan kosong. Nah, kemudian B irisan A, B-nya itu 2,1 irisan A-nya itu 1,2. Nah, ini sama saja 2, 1. Nah, ini berarti himpunan kosong juga. Nah, dengan demikian jika A-nya ini 1,2 dan B-nya itu 2,1, maka A irisan B dan B irisan A itu sama dengan himpunan kosong, atau A irisan B sama dengan B irisan A. Jadi ini terbukti. Baik, untuk soal ke-16 yaitu buktikan ada himpunan A dan B sedemikian sehingga A gabungan B sama dengan A irisan B. Kemudian untuk penyelesaiannya, pertama kita buat permisalan. Kita misalkan A ini itu sama dengan bilangan bulat, kemudian B ini juga sama dengan bilangan bulat. Lalu perhatikan bahwa seperti yang ada di soal, kita tulis A gabungan B sama dengan A irisan B. Nah, kemudian A dan B-nya ini kita masukkan ke permisalan. Jadi bilangan bulat gabungan bilangan bulat sama dengan bilangan bulat irisan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat gabungan bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Lalu bilangan bulat irisan bilangan bulat sama dengan bilangan bulat.
Nah, jadi terbukti. Baik, untuk soal nomor 17 yaitu buktikan A subset A gabungan B. Untuk buktinya, pertama kita asumsikan dahulu. Asumsi A subset A gabungan B. Kemudian kita ambil sembarang. X bilangan A, maka X bilangan A gabungan B. Nah, dari X bilangan A gabungan B ini kita bisa mendapatkan X bilangan A atau X bilangan B. Nah, artinya A bilangan A atau A bilangan B. Jadi A subset A gabungan B. Baik, untuk soal nomor 18 yaitu buktikan A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Sehingga yang pertama, A irisan B irisan C subset A irisan B irisan C. Yang kedua, A irisan B irisan C subset A irisan B irisan C. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama, ambil sembarang A irisan B irisan C. Kemudian dari definisi, artinya X anggota C dan X anggota A irisan B. Nah, A irisan B ini X anggota A dan X anggota B. Kemudian kita bintangin ini menjadi bintang 1 dan ini bintang 2. Jadi dari bintang 1 dan bintang 2 itu didapat X anggota A dan X anggota B dan X anggota C. Dengan kata lain, X anggota A irisan B irisan C. Jadi A irisan B irisan C subset A irisan B irisan C. Baik, untuk yang kedua yaitu kita ambil sembarang A irisan B irisan C. Kemudian dari definisi, artinya X bilangan A dan X bilangan B irisan C. Nah, dari B irisan C ini bisa kita dapat X bilangan B dan X bilangan C. Nah, kita bisa tandai ini dengan bintang 1 dan bintang 2. Jadi, dari bintang 1 dan bintang 2 ini bisa kita dapatkan X bilangan A dan X bilangan B tutup kurung dan X bilangan C. Dengan kata lain, X bilangan A irisan B irisan C. Jadi A
irisan B, irisan C itu subset dengan A, irisan B, irisan C. Baik, untuk soal ke-19 yaitu buktikan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Sehingga yang pertama, A gabungan B gabungan C subset A gabungan B gabungan C. Yang kedua, A gabungan B gabungan C subset A gabungan B gabungan C. Kemudian untuk penyelesaian yang pertama, ambil sembarang A gabungan B gabungan C. Dari definisi, X anggota C atau X anggota A gabungan B. Kemudian dari A gabungan B ini kita bisa dapat X anggota A atau X anggota C. Kemudian kita bisa pada ini dengan bintang 1, kemudian ini bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 itu kita bisa dapat X bilangan A atau X bilangan B gabungan C. Dengan kata lain, X anggota A gabungan B gabungan C. Jadi A gabungan B gabungan C itu subset A gabungan B gabungan C. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua yaitu ambil sembarang A gabungan B gabungan C. Kemudian dari definisi, itu X anggota A atau X anggota B gabungan C. Kemudian dari B gabungan C ini kita bisa dapat X anggota B atau X anggota C. Kemudian kita beri tanda bintang 1 dan bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 itu didapat X anggota A gabungan B atau X anggota C. Kemudian dengan kata lain, X anggota A gabungan B gabungan C. Jadi A gabungan B gabungan C itu subset A gabungan B gabungan C. Baik, untuk soal nomor 20 yaitu buktikan untuk semua X anggota bilangan real positif, negatif X anggota bilangan real negatif. Kemudian untuk buktinya kita ambil sembarang bilangan real positif. Kemudian kita misalkan X-nya itu sama dengan 2. Perhatikan bahwa negatif X sama dengan negatif 2.
Jadi negatif 2 ini anggota bilangan real negatif. Oh wow!